Ini adalah beberapa hal yang bisa Anda berikan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan customer. Istilahnya, kalau dalam CRM istilahnya itu ada dalam engagement program atau maintenance program. Membangun hubungan jangka panjang itu merupakan hal yang sangat penting. Supaya apa sih? Supaya customer itu selalu ingat dengan brand Anda, selalu ingat dengan service Anda, selalu ingat dengan notice dengan Anda sebagai penjual. Nah, untuk membangun hubungan jangka panjang, nggak cukup hanya kita interaksi, nggak cukup hanya kita saling chattingan, tapi Anda juga perlu memberikan sebuah value. Anda perlu memberikan sebuah manfaat, benefit ke customer. Saya sering menjelaskan ini ke beberapa seminar, ke beberapa workshop, tapi terkadang orang itu masih bingung. Mas, emang bentuk kita giving value atau memberikan benefit itu seperti apa? Apakah harus keluar uang atau apa? Nah, saya akan sharingkan versi ekonomisnya. Versi low budgetnya, tapi impact-nya luar biasa. Yaitu benefit berupa informasi. Dalam hal ini, Anda bisa memberikan beberapa hal. Contohnya, saya akan menyebutkan beberapa hal ya. Contohnya, ada e-book. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Ada audiobook, ada video tutorial, ada checklist, ada tips atau life hack, ada webinar, dan sebagainya. Itu beberapa yang bisa Anda berikan. Saya akan jelaskan satu persatu. Contoh, ketika Anda menjual sebuah alat fitness, maka untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pembeli alat fitness Anda bisa memberikan e-book tentang 30 hari challenge misalnya ya, turun berat badan menggunakan treadmill. Sehingga orang ketika membaca e-book itu, dia akan notice dengan Anda. Pertanyaannya, kapan e-book itu diberikan? E-book itu bisa Anda berikan mungkin 1 bulan atau 2 bulan setelah customer membeli. Tapi kembali lagi, kalau kita pengen giving value, giving benefit, jangan dengan pola atau jangan dengan bentuk yang selalu sama. Anda perlu yang namanya variasi. Nah, variasi seperti apa sih yang dibutuhkan? Ya, variasi bentuk, variasi judul, dan sebagainya. Itu contoh. Variasi pertama adalah, variasi bentuk yang pertama adalah e-book. Variasi bentuk yang kedua adalah berbentuk audiobook. Audiobook itu apa sih? Audiobook adalah semacam informasi yang runtut berupa voice, berupa suara, berupa berupa voice note, istilahnya kayak gitu lah. Yang Anda benar-benar susun sedemikian rupa. Contohnya, Anda membuat 10 subbab untuk membahas tentang fat loss. Dan subbab itu Anda bacakan, Anda rekam dalam bentuk suara. Nah, itu nanti contohnya kalau di audiobook. Dan suara itu nanti Anda kemas dalam satu file. Dan satu file itulah yang nanti akan Anda berikan ke customer. Kenapa kok ada e-book? Kenapa ada audiobook? Sometimes kita itu memang butuh e-book untuk dibaca. Tapi ada beberapa orang juga yang malas membaca atau kurang suka membaca. Mereka lebih suka atau prefer mendengar podcast yang monolog. Mungkin sambil kerja, sambil nyetir. Maka Anda bisa berikan yang bentuknya audiobook. Itu variasi yang kedua. Variasi yang ketiga apa? Bisa juga dalam bentuk video tutorial. Apa itu video tutorial dan apa goalnya? Video tutorial adalah video yang memang goalnya, video step by step melakukan sesuatu yang goalnya untuk memberikan panduan ke customer kita, supaya mereka tuh ngerti bagaimana melakukan sesuatu yang bisa diimprove. Contohnya, Anda jual kamera. Maka, ketika Anda jual kamera itu, Anda bukan hanya jual kamera aja, tapi Anda memberikan video tutorial tentang bagaimana fotografi, bagaimana videografi. Sehingga pembeli kamera Anda itu notice bahwasanya Anda itu care dengan mereka. Anda itu perhatian dengan mereka. Itu tutorial. Yang kedua, referensi selanjutnya bisa juga dalam bentuk checklist. Nah, apa ini checklist ya gitu kan? Menarik lagi nih. Checklist adalah sesuatu yang variasi giving content ya, yang bentuknya berupa list sesuatu yang nanti bisa dicentang-centang. Contohnya seperti ini. Anda adalah travel biro wisata. Maka Anda bisa membuat contoh nih. Hal-hal apa saja sih yang diperlukan sebelum, atau checklist apa saja sih, atau mungkin 20 checklist yang disiapkan sebelum kita wisata luar kota.
Dan itu bisa Anda berikan ke para customer Anda, para klien Anda di private trip atau di open trip. Sehingga mereka ngerasa bahwasanya, oh Anda bukan hanya membuat mereka menjadi customer Anda untuk trip dan sebagainya, tapi mereka Anda juga memperhatikan, care dengan mereka tentang hal-hal yang mungkin akan mereka butuhkan ke depannya. Itu checklist. Selain checklist, apa variasi selanjutnya? Variasi yang kelima adalah tips, trik, atau life hack. Contoh kayak gini. Anda jualan apa ya? Mungkin Anda jualan ini buku tulis, Anda jualan alat tulis. Maka di situ ke customer Anda bukan hanya memberikan audio, bukan hanya memberikan e-book, bukan hanya memberikan video tutorial, tapi Anda memberikan yang namanya tips, trik, dan life hack bagaimana belajar mudah. Bagaimana belajar dalam waktu singkat. Bagaimana belajar mungkin kurang dari 1 jam, tapi pelajaran bisa masuk ke otak, dan sebagainya. Itu kan bagian dari tips, trik, dan life hack. Itu juga bisa Anda variasikan. Sehingga orang yang menerima konten Anda, orang yang menerima giving value, giving konten dari Anda, mereka akan ngerasa happy. Oh ternyata toko A ini gak hanya jualan alat tulis loh, tapi mereka juga membantu improvisasi diri saya, membantu membuat diri saya lebih berkembang, dan sebagainya. Itu contohnya seperti itu. Itu bentuk giving content yang kelima. Bentuk giving content yang keenam yaitu bentuknya webinar. Webinar itu apa sih? Webinar adalah semacam seminar online yang memang dibuat, yang memang di-provide untuk sharing sesuatu yang ringan-ringan. Lalu bedanya webinar dengan workshop apa? Webinar itu cenderung durasinya pendek. Entah 45 menit atau 1 jam maksimal. Sedangkan workshop itu durasinya lebih panjang. Mungkin bisa 1 hari, 2 hari, bahkan 3 hari. Jika niat Anda untuk memberikan giving content, untuk memberikan giving value, maka saya sarankan telah webinar. Contohnya, Anda jualan yang namanya buku cerita anak. Maka Anda juga bisa memberikan giving content ke para customer Anda, mungkin tiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Anda membuat webinar tentang parenting. Terus hubungannya jualan buku anak dengan parenting apa? Loh, buku anak itu kan dibeli oleh orang tua yang punya anak. Di mana orang tua yang punya anak itu pasti membutuhkan ilmu parenting. Ketika Anda bisa memberikan webinar parenting itu, maka orang tua melihat Anda itu bukan orang yang hanya jualan buku anak, tapi orang tua melihat Anda sebagai orang yang benar-benar menjual, atau orang yang benar-benar membantu customernya untuk bertumbuh secara emosionalnya, lalu dalam dalam keluarganya dan sebagainya. Sehingga customer juga akan respect ke Anda sebagai penjual. Ketika respect, maka apapun yang Anda jual pasti akan dibeli. Nah, itu adalah beberapa ide, referensi giving content yang bisa Anda buat, yang bisa Anda berikan untuk customer Anda. Oke. Mulai lagi, silakan divariasikan. Judulnya boleh apa aja, ini cuma referensi bentuk-bentuknya. Nanti Anda mau membuat judul apa terserah. Dan kalau saran saya supaya Anda lebih mudah untuk menentukan judulnya apa, bentuknya apa, coba deh Anda manfaatkan AI yang namanya ChatGPT untuk brainstorming. Tanya, saya pengen membuat giving content, bisnis saya ini, target market saya ini, ceritakan. Lalu setelah itu saya ingin membuat giving content dalam bentuk e-book. Kira-kira judul apa ya yang sesuai untuk giving content saya? Nggak apa-apa. Ingat, giving content ini Anda perlu sesuaikan dengan audiens Anda. Artinya apa? Kalau audiens Anda orang-orang tua semua, ya jangan dikasih e-book, nggak dibaca gitu loh. Jadi Anda bisa memberikan audiobook atau sesimpel kayak webinar aja. Orang tua nggak bakal baca e-book. Tapi kalau anak muda, Anda kasih webinar juga mereka malas-malasan. Mereka lebih mending baca e-book. Nah, itu yang saya maksud. Artinya apa sih? Giving content meskipun variasinya banyak, tapi Anda juga perlu personalisasikan ulang dengan target market Anda. Oke? Semoga video ini membantu Anda untuk menemukan giving content yang cocok untuk bisnis atau brand Anda.
supaya Anda bisa membangun hubungan baik jangka panjang dengan customer-nya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe video ini jika bermanfaat, dan Anda bisa save untuk Anda tonton selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.